Halo minasang. Oke minasang, jumpa lagi dengan saya. Jadi di kesempatan kali ini, Sensei ingin mengajak kalian untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas buku Irodori Shokyu ni bab 6 dengan topik Ryoko ni Iko. Ryoko ni Iko. Nah, kemudian salah satu ungkapan yang akan kita pelajari di bab ini adalah Iro-iro na tokoro ni ikete yokata desu. Iro-iro na tokoro ni ikete yokata desu. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar tentang Kipu sama Keiji. Ya. Kipu itu mungkin kalian sudah tahu tiket, Keiji itulah papan pengumuman. Nah, di sini nanti harapannya kalian mampu menemukan informasi yang dibutuhkan ketika melihat tiket kereta, tanda-tanda di dalam kereta, papan pengumuman di stasiun, dan sebagainya. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini kita akan membahas tiket ya atau kipu ya, kipu daripada Shinkansen. Nah, pertama-tama silahkan lihat contoh kipu atau tiket Shinkansen ya. Inilah contoh tiket Shinkansen ya. Ini dari Tokyo ke Akita ya. Jadi ini adalah tempat berangkat dan tempat akhirnya atau tujuannya ya. Nah, kemudian di sini tugas kalian adalah pertama-tama perhatikanlah tiket berikut ini. Nah, kemudian tandailah bagian tiket yang menuliskan 1 sampai 6. Jadi di sini juga sudah ada ya 1, 2 sampai 6. Ini ada itu Shupatsuchi ya. Shupatsuchi-nya itu di mana? Jadi silakan dilingkari nanti di sini. Terus ada juga Ikisaki ya. Ikisaki itu ada stasiun tujuan. Nah, tujuannya kemana? Mungkin tadi sempat saya singgung. Terus ada juga itu Shupatsubi ya. Shupatsubi itu bisa diartikan tanggal keberangkatan. Jadi kalian cek di sini sesuai dengan nomor ya 1 sampai 6 ini silahkan lingkari ya. Yang satu yang mana, yang kedua itu yang mana dan seterusnya. Oke, silahkan dicoba dan nanti saya akan berikan jawabannya. Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini tugas kalian adalah pertama-tama perhatikan kembali tiket atau kipu daripada Shinkansen-nya, kemudian cari tahu gerbong manakah yang akan dinaikinya. Kemudian silahkan dilingkari ya, silahkan dilingkari yang mana ya. Ini ada A, B, C, dan C, silahkan lingkari pilihan kalian. Oke, silahkan diperhatikan. Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini, pertama-tama perhatikan kembali tiket atau kipu daripada Shinkansen-nya, kemudian di sampingnya itu ada tempat duduk ya. Jadi ada urutannya, ada nomor 14, 15, 16. Nah, silakan cocokkan dengan tempat duduk yang ada di kipu atau di tiket ya. Kemudian silakan pilih jawaban kalian, entah itu nanti 15C, entah itu nanti 15D, dan seterusnya. Jadi silakan diperhatikan dan tentukan jawaban kalian. Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama bacalah papan informasi elektrik jadwal Shinkansen berikut. Nah, sebelum naik Shinkansen, Anda wajib mengecek informasi mengenai Shinkansen yang akan dinaiki pada papan informasi. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah tandailah pada bagian mana Anda menemukan 1 sampai 4. Di sini ada Shupatsu Jikang, ada di sini juga Shinkansen no Namae ya. Jadi silakan lihat apa namanya papan elektrik di sini ya. Di sini sudah ada jam ya. Inilah time. Silakan lihat di bagian mana time-nya atau jikangnya. Kemudian nama ya, nama daripada Dengsha atau Shinkansen-nya ya. Nah, kemudian nomornya ya. Nomor daripada Shinkansen tersebut ada di sini juga. Terus ada Ikisaki. Ikisaki itu tujuannya ya. Ada di sini juga. Silahkan dicari sendiri. Terus ada Noriba ya. Jadi tempat naiknya itu di mana. Ini ada nomornya juga.
Nah, kemudian di bagian akhir atau di pojok kanan itu ada kiji ya. Nah, kiji itu bisa dibilang catatan ya. Jadi kita bisa tahu kondisi Shinkansen yang kita naiki itu bagaimana di situ. Apakah dia telat, apakah dia tepat waktu, atau sebagainya. Jadi, tugas kalian yang kedua itu adalah bagaimanakah kondisi Shinkansen yang akan berangkat pada pukul 11.20. Jadi yang bagian akhir ya, di sini ada jam 11.20. Coba lihat di bagian akhirnya itu bagaimana kondisinya, apakah dia akan tepat waktu atau terlambat atau sebagainya. Jadi silahkan dilihat di situ. Mungkin kalian bisa stop dulu videonya sambil baca-baca dulu apa keterangan sensei seperti apa. Silahkan di stop dulu videonya. Setelah itu silahkan dijawab ya. Setelah itu baru sensei akan share jawabannya. Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama perhatikanlah gambar osirase yang ada di pojok kanan atas ya. Nah, di sini juga ada unteng mi awase des. Jadi, unteng mi awase ini bisa diartikan dihentikan sementara waktu. Nah, kemudian tugas kalian adalah silakan dibaca sampai habis, kemudian cari tahu geinya atau penyebabnya. Kenapa Shinkansen bisa dihentikan sementara? Kemudian silakan pilih jawaban dari A, B, dan C. Apakah itu nanti karena Taifu? Apakah itu nanti karena Jiko? Apakah itu nanti karena Yuki? Jadi silakan baca terlebih dahulu osirasinya, setelah itu tentukan jawaban kalian. Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah sensei share. Nah, kemudian selanjutnya ungkapan yang akan kita pelajari adalah Chusen jiko ni ikusumori desu. Chusen jiko ni ikusumori desu. Chusen jiko ini adalah nama tempat ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini nanti harapannya kalian mampu berbicara secara sederhana mengenai rencana perjalanan wisata kepada orang yang ditemui di tempat tujuan wisata. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian rumus atau pola kalimat yang akan kita pelajari di slide ini adalah kata kerja bentuk kamus plus sumorides. Kata kerja bentuk kamus plus sumorides. Pertama-tama, mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Ashita chusen jiko ni ikusumori desu. Ashita chusen jiko ni ikusumori desu. Jadi besok saya berencana pergi ke danau Chusenji. Nah, kemudian perlu kalian pahami bahwa pola ini adalah pola yang digunakan untuk menyatakan hal yang akan dilakukan maupun menggambarkan jadwal atau rencana yang dipikirkan secara spesifik. Pada contoh di atas digunakan ketika berbicara mengenai rencana tempat yang akan dituju saat melakukan perjalanan wisata. Dan pada bab ini hanya terdapat contoh pola yang disambungkan dengan kata kerja bentuk kamus. Namun, pola ini juga dapat disambungkan dengan kata kerja bentuk nai untuk menyatakan hal yang tidak akan dilakukan. Nah, kemudian pola kata kerja bentuk kamus sumorides ini merupakan pernyataan yang lebih konkret dibandingkan pola kata kerja bentuk taides ya. Karena pada kata kerja bentuk taides hanya menyatakan keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa menghiraukan hal itu bisa direalisasikan atau tidak. Tahu ya maksudnya ya, atau perbedaannya juga ya. Nah, kemudian untuk memantapkan pemahaman kalian, di sini Sensei ingin memberikan beberapa contoh tambahan ya. Yang pertama itu ada Yasumi wa do desu ka? Yasumi wa do desu ka? Apa rencana liburan Anda? Terus si B menjawab, Hakone ni iku sumori desu. Hakone ni iku sumori desu. Jadi saya berencana pergi ke Hakone. Nah, kemudian jika nggak nai no de jinja ni wa ikanai sumori desu. Jika nggak nai no de jinja ni wa ikanai sumori desu. Jadi karena tidak ada waktu, saya berencana untuk tidak mengunjungi kuil atau tidak pergi ke kuil. Nah, kemudian di slide ini Sensei ingin mengajak kalian untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari. Di sini kita akan mencoba berbicara tentang rencana perjalanan wisata. Nah, pertama-tama silakan perhatikan naskah yang ada di layar kalian. Itu ada Kyowa Doko ni ikimashita ka? Jadi silakan dibaca-baca dulu. Setelah itu Sensei akan putarkan audionya. Setelah itu silakan dengarkan audionya. Kemudian repeat sambil membaca teks atau naskah yang sudah ada di layar kalian.
kita mau berlama-lama, langsung saja Sensei putar audionya. 今日はどこに行きましたか？今日は東照宮に行きました。明日は中禅寺湖に行くつもりです。美味しいものは何か食べましたか？そばを食べました。湯葉も食べてみたいです。あと、温泉に入りたいんですが、どこで入ったらいいですか？中禅寺湖のホテルに入れるところがあると思いますよ。Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah percakapan berikut. Nah, di sini akan diceritakan Edo-san sedang berwisata ke Nikko dan pada malam hari dia berbicara dengan Sakamoto yang sekamar dengannya di asrama guest house. Nah, kemudian tugas kalian adalah apa saja yang telah dilakukan oleh Edo-san hari ini, kemudian apakah rencana Edo-san selanjutnya. Silahkan pilih jawaban dari A sampai E yang ada gambar di bawah ini ya. Kemudian silakan tulis di bagian shitakoto ya. Shitakoto itu kejadian yang dia lakukan atau aktivitas yang dia lakukan hari ini. Kemudian di bawahnya itu ada shitai koto. Jadi silakan tulis di sini rencana ya. Rencana apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Paham ya? Oke, langsung saja Sensei putarkan audionya. あ、こんばんは。外国の方ですよね。あ、はい。坂本と言います。よろしくお願いします。あ、私はエドです。よろしくお願いします。エドさんはどちらからですか？フィリピンです。でも、今は日本に住んでます。そうですか。日光は旅行ですか？はい、一泊です。今日はどこに行きましたか？今日は東照宮に行きました。明日は中禅寺湖に行くつもりです。僕も今日、中禅寺湖に行ってきましたよ。すごく綺麗でした。そうですか。楽しみです。美味しいものは何か食べましたか？はい、そばを食べました。湯葉も食べてみたいです。ああ、日光の名物ですからね。あと、温泉に入りたいんですけど、どこで入ったらいいですか？温泉ですか。中禅寺湖のホテルに日帰りでお風呂に入れるところがあると思いますよ。ちょっと調べてみましょうか。はい、ぜひお願いします。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini Sensei akan memutar kembali audionya beserta naskahnya. Jadi silakan perhatikan layar kalian dan dengarkan audio yang akan saya putarkan, kemudian repeat ya, sambil baca naskah yang di layar kalian, sambil repeat pelafalan kalian. Terus apabila jika ada beberapa kosakata yang tidak dipahami, di sini ada juga beberapa kosakata ya. Mungkin bisa kalian lihat di situ artinya apa. Nah, kemudian tanpa berlama-lama, langsung saja Sensei putarkan audionya. Silahkan repeat dan latih pengucapan kalian. あ、こんばんは。外国の方ですよね。あ、はい。坂本と言います。よろしくお願いします。あ、私はエドです。よろしくお願いします。エドさんはどちらからですか？フィリピンです。でも、今は日本に住んでます。そうですか。日光は旅行ですか？はい、一泊です。今日はどこに行きましたか？今日は東照宮に行きました。明日は中禅寺湖に行くつもりです。僕も今日、中禅寺湖に行ってきましたよ。すごく綺麗でした。そうですか。楽しみです。美味しいものは何か食べましたか？はい、そばを食べました。湯葉も食べてみたいです。ああ、日光の名物ですからね。あと、温泉に入りたいんですけど、どこで入ったらいいですか？温泉ですか。
中禅寺湖のホテルに日帰りでお風呂に入れるところがあると思いますよ。ちょっと調べてみましょうか。はい。ぜひお願いします。Nah, kemudian tugas berikutnya adalah simaklah audio berikut, kemudian isilah bagian yang digarisbawahi. Oke, langsung saja kita simak audionya. 今日は東照宮に行きました。明日は中禅寺湖に行くつもりです。そばを食べました。湯葉も食べてみたいです。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian berikutnya ungkapan yang akan kita pelajari di slide ini adalah okyakama ni go anai itashimasu ya. Okyakama ni go anai itashimasu. Nah, sini nanti harapannya kalian mampu memahami informasi yang dibutuhkan ketika mendengarkan pengumuman di stasiun maupun kereta, serta mampu bertanya kepada orang di sekitar apabila ada hal yang tidak dipahami. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, di sini Sensei ingin membekali kalian dengan beberapa kosakata baru, itu diantaranya ada shingo kosho. Shingo kosho, yang artinya kerusakan lampu lalu lintas. Announce. Announce, yang artinya pengumuman. Terus ada komaru, menyulitkan. Komaru, menyulitkan. Gomewaku wo okake shimasu, ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Nante ittemashita ka? Nante ittemashita ka? Apa katanya? Nah, kemudian selanjutnya di slide ini akan ada beberapa kosakata tambahan ya. Itu diantaranya ada shiteiseki, jiuseki, nani-nani, gosha, dan sebagainya. Nah, di sini tugas kalian pertama-tama adalah perhatikan gambar dan kosakata yang ada di layar kalian. Kemudian Sensei akan memutarkan audio. Jadi silahkan ikuti atau repeat audio tersebut sambil melihat kosakata yang ada di layar kalian. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Sensei putarkan audionya. 電車 A、指定席、 B、自由席、 C、号車、 D、発、 E、着、 F、番乗り場、番線、 G、雪、 H、線、 I、方面、 J、発車する、 K、到着する、 L、乗り換える。 Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah pengumuman berikut. Bayangkan diri Anda sedang menyimak pengumuman di stasiun atau di dalam kereta. Kemudian Anda sedang menunggu kereta ekspres tujuan Kanazawa di peron stasiun. Nah, tugas kalian yang pertama adalah bagaimanakah kereta ekspres itu akan tiba di stasiun. Lingkarilah ilustrasi sesuai dengan pengumuman. Jadi silakan pilih A atau B ya. 11時42分発特急サンダーバード19号金沢行きは11番乗り場から発車します。列車は9両で到着します。前から9号車8号車の順で一番後ろが1号車です。自由席は5号車6号車7号車、指定席は2号車、3号車、4号車、8号車、9号車。グリーン席は1号車です。Nah, kemudian tugas kalian yang kedua adalah simaklah sekali lagi
Pada gerbong berapakah terdapat tempat duduk tanpa reservasi? Jadi tanpa reservasi itu bisa dibilang jiuseki ya. Jadi silakan dengarkan audio ini sekali lagi. Setelah itu tentukan jawaban kalian. 11時42分発特急サンダーバード19号金沢行きは11番乗り場から発車します。列車は9両で到着します。前から9号車、8号車の順で一番後ろが1号車です。自由席は5号車、6号車、7号車。指定席は2号車、3号車、4号車、8号車、9号車。グリーン席は1号車です。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian selanjutnya adalah pertama-tama bayangkan diri Anda sedang berada di dalam Shinkansen dan kereta akan segera tiba di stasiun Okayama. Anda akan berganti kereta di stasiun Okayama. Nah, kemudian apabila ingin ke Kurashiki dari stasiun Okayama ke peron jalur berapakah Anda harus pergi? ご乗車ありがとうございました。あと3分ほどで岡山です。お出口は左側、22番線に着きます。乗り換えのご案内をいたします。新幹線、各駅に停まりますこだま729号、博多行き、7時50分。着きました同じホーム、向かい側21番線、中ほどへお越しください。山陽線倉敷方面福山行き7時57分2番線、瀬戸方面相生行き8時9分3番線、瀬戸大橋線快速マリンライナー9号高松行き7時55分8番線、小玉行き8時9分8番線、特急潮風3号松山行き8時32分6番線、特急南風3号。Nah, kemudian tugas yang kedua itu ada simaklah sekali lagi apabila ingin ke Takamatsu dari stasiun Okayama ke peron jalur berapakah Anda harus pergi? ご乗車ありがとうございました。あと3分ほどで岡山です。お出口は左側、22番線に着きます。乗り換えのご案内をいたします。新幹線、各駅に停まりますこだま729号、博多行き7時50分。着きました同じホーム、向かい側21番線、中ほどへお越しください。山陽線倉敷方面福山行き7時57分2番線、瀬戸方面相生行き8時9分3番線、瀬戸大橋線快速マリンライナー9号高松行き7時55分8番線、小玉行き8時9分8番線、特急潮風3号松山行き8時32分6番線、特急南風3号。
Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut, kemudian bayangkan Anda sedang menunggu kereta tujuan Kochi di peron stasiun. Nah, tugas kalian yang pertama itu adalah pengumuman apakah itu. Silahkan lingkari jawaban A atau B yang ada di bawah ini. お客様にお知らせいたします。当駅13時9分発高知行きは信号故障のため約30分遅れて運転を行っております。お急ぎのところご利用のお客様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。すみません。今のアナウンス、なんて言ってましたか？電車が30分遅れるそうですよ。30分も遅れるんですか？そう、信号故障だって。困りますよね。信号？信号が壊れたんですよ。そうなんですか。Nah, kemudian tugas yang kedua adalah simaklah percakapannya sekali lagi, kemudian lingkarilah penyebab yang sesuai dengan pengumuman tersebut atau pengumuman tadi ya. Jadi silakan dengarkan pengumumannya lagi sekali, kemudian silakan pilih jawaban kalian antara A, I, atau U ya. お客様にお知らせいたします。当駅13時9分発高知行きは信号故障のため約30分遅れて運転を行っております。お急ぎのところご利用のお客様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ありません。すみません。今のアナウンス、なんて言ってましたか？電車が30分遅れるそうですよ。30分も遅れるんですか？そう、信号故障だって。困りますよね。信号？信号が壊れたんですよ。そうなんですか。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama bayangkan kereta yang Anda tumpangi berhenti sebelum sampai di stasiun tujuan Anda. Kemudian Anda bertanya kepada petugas stasiun karena tidak memahami pengumuman. Nah, kemudian tugas kalian adalah bagaimanakah cara menuju ke Saitama Shintoshin menurut petugas stasiun tersebut. Nah, kemudian silakan dengarkan audionya, kemudian tandailah petunjuk di bawah ini ke peron manakah Anda harus pergi. Jadi silakan simak audionya baik-baik. Silakan nanti pilih di sini ada 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Yang mana itu silakan dengarkan audionya kemudian tentukan jawaban kalian. お客様にご案内いたします。浦和駅と赤羽駅の間で発生した人身事故の影響で、京浜東北線、高崎線、宇都宮線、上野東京ライン、湘南新宿ラインは全線で運転を見合わせています。大宮方面へお越しのお客様は埼京線をご利用ください。すみません。埼玉新都心に行きたいんですけど、京浜東北線動かないんですか？申し訳ありません。埼玉新都心なら埼京線の北与野駅から歩けますよ。すみません。何線ですか？埼京線です。8番線から乗ってください。8番線ですね。はい。埼京線で北与野駅まで行ってください。すみません。駅の名前、もう一度お願いします。北与野です。北与野ですね。そこから歩くんですね。はい。ご迷惑をおかけします。
Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut, kemudian lingkarilah di stasiun manakah Anda harus turun. Kemudian tugas yang ketiga itu ada Eikyo Uretara. Jadi apa yang harus Anda lakukan setelah turun dari kereta api? Ya, jadi silakan simak audionya baik-baik dan tentukan jawaban kalian. お客様にご案内いたします。浦和駅と赤羽駅の間で発生した人身事故の影響で、京浜東北線、高崎線、宇都宮線、上野東京ライン、湘南新宿ラインは全線で運転を見合わせています。大宮方面へお越しのお客様は埼京線をご利用ください。すみません。埼玉新都心に行きたいんですけど、京浜東北線動かないんですか？ええ、申し訳ありません。埼玉新都心なら埼京線の北与野駅から歩けますよ。すみません。何線ですか？埼京線です。8番線から乗ってください。8番線ですね。はい。埼京線で北与野駅まで行ってください。すみません。駅の名前、もう一度お願いします。北与野です。北与野ですね。そこから歩くんですね。はい。ご迷惑をおかけします。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian ungkapan yang akan kita pelajari adalah shou ga mirarenakute zanen deshita. Ya, di sini nanti harapannya kalian mampu menyatakan kesan secara sederhana mengenai perjalanan wisata. Nah, seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini juga ada beberapa kosakata baru yang wajib kalian hafalkan. Itu diantaranya ada sora. Sora itu langit, umineko, camar ekor hitam, anoheng, sekitar sana, anoheng, sekitar sana, dakara, karena itulah, dakara, karena itulah, akirameru, menyerah, akirameru, menyerah, chojo, puncak, chojo, puncak, taki, air terjun, taki, air terjun, kira-kira, berkilauan, kira-kira, berkilauan, hikaru, bersinar, hikaru, bersinar. Nah, kemudian seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kita lebih lanjut, di sini ada persiapan kosakata atau kotoba no junbi. Jadi di sini ada beberapa kosakata yang wajib kalian hafalkan sebelum lanjut ke pelajaran selanjutnya ya. Jadi di sini ada yokata, ya, ada tanoshikatta, ada kandoshita, dan seterusnya. Dan silakan dibaca-baca dulu kosakata yang ada di layar kalian. Kemudian saya akan memutarkan audionya. Nanti silakan repeat audio tersebut sambil membaca kosakata yang ada di layar kalian. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja saya putarkan audionya. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah audionya, kemudian tulislah maru untuk hal yang mereka lakukan dan tanda kali untuk hal yang tidak mereka lakukan pada bagian bertanda kurung. Jadi simaklah audionya terlebih dahulu, setelah itu tulis jawaban kalian. 1、これ、お菓子。どうぞ。大阪のお土産です。ありがとうございます。大阪に行ったんですね。どうでしたか？大阪城とか通天閣とかいろいろなところに行けてよかったです。へえ。串カツも食べましたか？いえ、でもたこ焼きを食べました。美味しかったです。そうですか。よかったですね。あとアベノハルカスに登りました。すごく高いビルですね。
びっくりしました。そうなんですか。私、まだ行ったことないんですよ。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. 2、週末は何をしてたの？友達と浄土ヶ浜に行ってきました。浄土ヶ浜か。いいね。どうだった？海も空もすごく綺麗でした。海で泳げたし、船に乗れたし、楽しかったです。よかったね。船では鳥にパンをあげられるんです。ああ、ウミネコね。楽しかった？ウミネコが近くに来たとき、ちょっと怖かったです。でも面白かったです。あの辺は釣りも面白いよ。そうなんですか。じゃあ今度はぜひ。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. 3、週末、高尾山に行ったんです。へえ、どうでしたか？ケーブルカーがすごく混んでいて大変でした。ああ、この時期は混みますよね。ええ。だからケーブルカーは諦めて歩いて登りました。大変でしたね。疲れたけど景色が綺麗で気持ちよかったです。頂上で写真をたくさん撮りました。そうですか。あ、それから道を歩いているときリスを見ました。そうなんですか。自然が豊かなんですね。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. 4、連休はどうだった？どこか行った？はい。友達と2人でハウステンボスに行ってきました。へえ、そう。どうだった？オランダの街並みや花畑が素敵でした。よかったね。あと、夜のイルミネーションを見ました。滝がキラキラ光って、すごく綺麗でした。ああ、イルミネーション綺麗だよね。でも、ショーが見られなくて残念でした。時間がなかったので。泊まらなかったの？はい。日帰りでした。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. 'Nah, kemudian tugas kalian di slides ini adalah pertama-tama simaklah audionya sekali lagi, kemudian kata apakah yang keempat orang itu gunakan untuk menyatakan kesan mengenai perjalanan wisata mereka. Catatlah kata-kata tersebut, silakan perhatikan kata-kata yang sudah ada di bawahnya ya. Jadi silakan pilih dari kosakata yang ada di bawahnya. Oke, langsung saja saya putarkan audionya. 1、これ、お菓子。どうぞ。大阪のお土産です。ありがとうございます。大阪に行ったんですね。どうでしたか？大阪城とか通天閣とかいろいろなところに行けてよかったです。へえ。串カツも食べましたか？いえ、でもたこ焼きを食べました。美味しかったです。そうですか。よかったですね。あと、アベノハルカスに登りました。すごく高いビルですね。びっくりしました。そうなんですか。私、まだ行ったことないんですよ。2、週末は何をしてたの？友達と浄土ヶ浜に行ってきました。浄土ヶ浜か。
いいね。どうだった？海も空もすごく綺麗でした。海で泳げたし、船に乗れたし、楽しかったです。よかったね。船では鳥にパンをあげられるんです。ああ、ウミネコね。楽しかった？ウミネコが近くに来たとき、ちょっと怖かったです。でも面白かったです。あの辺は釣りも面白いよ。そうなんですか。じゃあ今度はぜひ。3、週末、高尾山に行ったんです。へえ、どうでしたか？ケーブルカーがすごく混んでいて大変でした。ああ、この時期は混みますよね。ええ。だからケーブルカーは諦めて歩いて登りました。大変でしたね。疲れたけど景色が綺麗で気持ちよかったです。頂上で写真をたくさん撮りました。そうですか。あ、それから道を歩いているときリスを見ました。そうなんですか。自然が豊かなんですね。4、連休はどうだった？どこか行った？はい。友達と2人でハウステンボスに行ってきました。へえ、そう。どうだった？オランダの街並みや花畑が素敵でした。よかったね。あと、夜のイルミネーションを見ました。滝がキラキラ光って、すごく綺麗でした。ああ、イルミネーション綺麗だよね。でも、ショーが見られなくて残念でした。時間がなかったので。止まらなかったの？はい。日帰りでした。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian tugas kalian di slide ini adalah pertama-tama simaklah audio berikut, kemudian isilah bagian yang digarisbawahi. Oke, langsung saja saya putarkan audionya. 大阪城とか通天閣とかいろいろなところに行けてよかったです。ケーブルカーがすごく混んでいて大変でした。ショーが見られなくて残念でした。海で泳げたし、船に乗れたし、楽しかったです。道を歩いているとき、リスを見ました。ウミネコが近くに来たとき、ちょっと怖かったです。友達と2人でハウステンボスに行ってきました。Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian rumus atau pola kalimat yang akan kita pelajari di slide ini adalah bentuk kata kerja bentuk potensial ya. Mungkin sebelumnya kita sudah sempat belajar juga kata kerja potensial. Nah, sini adalah kata kerja bentuk potensial rarete, tapi bentuk T-nya ya. Jadi, di sini ada kata kerja bentuk rarete plus bla bla bla. Kemudian kata kerja potensial rarenakute bla bla bla. Ya, pertama-tama mari kita simak atau lihat contoh yang dari bawahnya. Iro-iro na tokoro ni ikete yokata desu. Iro-iro na tokoro ni ikete yokata desu. Jadi, saya senang karena dapat pergi ke berbagai tempat. Nah, kemudian contoh yang kedua itu ada show ga mirarenakute zanen deshita. Jadi, sayang sekali saya tidak dapat melihat pertunjukannya. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa pola ini digunakan untuk menyatakan kesan mengenai sesuatu setelah memberikan alasan berupa hal apa yang dapat dilakukan maupun hal apa yang tidak dapat dilakukan. Nah, saat menyatakan alasan, sering sekali menggunakan kata kerja potensial bentuk T atau kata kerja potensial bentuk nai atau bentuk nakute.
Nah, kemudian untuk menyatakan hal yang dapat dilakukan itu biasanya menggunakan kata kerja potensial bentuk T. Misalkan ikemas atau ikeru itu akan berubah menjadi ikete ya. Ikete dapat pergi, kemudian mirarete dapat melihat atau menonton. Sedangkan untuk menyatakan hal yang tidak dapat dilakukan bentuknya itu menjadi kata kerja potensial bentuk nai atau bentuk kute. Misalkan ikenai, itu akan berubah menjadi ikenakute, tidak dapat pergi. Kemudian mirarenai ya, mirarenai itu akan berubah menjadi mirarenakute ya, tidak dapat melihat atau menonton. Oke, dan kemudian kata-kata yang menggambarkan, nah biasanya di akhir itu ditambahkan dengan kata-kata yang menggambarkan perasaan pribadi yang digunakan di bagian akhir ya, seperti saya jelaskan tadi. Terus misalkan tanoshi kata, terus yang artinya menyenangkan, terus ada omoshiro kata, menarik, kando shita, terkesan, dan sumarana kata, membosankan. Jadi tergantung nanti perasaan atau hal-hal yang Anda rasakan setelah bisa atau dapat melakukan hal tersebut, seperti itu. Nah, kemudian untuk memantapkan kembali pemahaman kalian, di sini Sensei ingin memberikan beberapa contoh tambahan, itu misalkan kirei na yuhi ga mirarete kando shimashita. Ya, kirei na yuhi ga mirarete kando shimashita. Jadi saya terkesan karena dapat melihat matahari terbenam yang indah. Kemudian yang berikutnya itu ada kinkakuji ni ikenakute zannen deshita. Ya, kinkakuji ni ikenakute zannen deshita. Ya, ikenai, ikenakute ya. Jadi sayang sekali saya tidak dapat mengunjungi atau pergi ke kuil kinkakuji. Ya, paham ya maksudnya ya? Nah, kemudian selanjutnya rumus atau pola kalimat yang akan kita pelajari di sini adalah S1, si, S2, si. Nah, perlu saya jelaskan sedikit, S1 itu adalah kalimat ya. Kalimat 1 plus si, kalimat 2 plus si, ya seperti itu ya. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh yang di bawahnya. Umi de oyoge dashi, pune ni noreta shi, tanoshikatta desu. Ya, umi de oyoge dashi, pune ni noreta shi, tanoshikatta desu. Jadi menyenangkan sekali karena saya dapat berenang di laut dan naik kapal. Ya, kemudian perlu saya jelaskan sini adalah pada bab 2 Anda telah mempelajari cara menyatakan alasan dengan menggunakan pola nani-nani si ya, yang ditambahkan pada adjektif atau kata sifat seperti pada kalimat kakoi shi, utamo, dan sumo, jouzu dashi, dia keren serta pandai menyanyi dan menari. Nah, sedangkan pada bab ini akan fokus pada penggunaan pola si yang ditambahkan ke verb atau kata kerja potensial. Nah, pola ini dapat disambungkan dengan verb atau bentuk biasa maupun bentuk sopan. Ya, jadi bisa bentuk biasa dan bentuk mas juga bisa ya. Tetapi contoh yang akan dibahas di sini adalah yang menggunakan bentuk biasa saja. Nah, kemudian mari kita perhatikan contoh yang ada di bawahnya. Di sini ada onsen ni mo haireta shi, yukkuri dekita shi, yokatta desu. Jadi saya senang karena dapat berendam di sumber air panas dan bersantai. Kemudian contoh yang kedua itu ada Okinawa ii desu yo ne. Umi de oyogeru shi, oishii mono mo taberareru shi. Jadi Okinawa tempat yang bagus ya. Di sana kita dapat berenang di laut dan menikmati hidangan lezat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan contoh-contoh yang tadi. Nah, kemudian di slide ini Sensei akan menjelaskan cara membentuk kata kerja potensial dalam bentuk biasa. Nah, pertama-tama perhatikan tabel yang ada di bawahnya, itu ada yang positif ya. Jadi itu maksudnya adalah kata kerja potensial bentuk positif non lampau ya. Kemudian di sampingnya ada kata kerja potensial positif bentuk lampau. Nah, kemudian kita lihat contohnya bentuk kamus daripada kata kerja potensial oyogemas sebenarnya ya. Oyogemas ini adalah oyogeru. Saya dapat berenang. Oyogeru. Ini kalau kita rubah ke bentuk ta atau ke bentuk lampau, dia akan menjadi oyogeta. Oyogeta ya. Nah, kemudian contoh lain adalah taberareru ya. Taberareru, saya dapat atau bisa makan. Kemudian kalau kita rubah ke bentuk ta itu ada taberareta. Taberareta ya. Nah, kemudian kita lihat contoh bentuk negatifnya sekarang. Bentuk negatif, bentuk non lampau. Kemudian kata kerja potensial lampau bentuk negatif ya. Kemudian kita lihat di bawahnya itu ada oyogenai. Oyogenai, saya tidak dapat berenang. Ini kalau kita rubah ke bentuk negatif, dia akan menjadi oyogenakata. Oyogenakata, ya, saya tidak dapat berenang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah taberarenai. Taberarenai ini bentuk biasa daripada
taberaremaseng ya. Ini kalau rubah ke bentuk biasa dia akan menjadi taberarenai. Saya tidak dapat makan. Kemudian kalau kita rubah ke bentuk kata kerja potensial bentuk lampau, dia akan menjadi taberarenakata. Taberarenakata. Saya tidak dapat atau bisa makan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dengan penjelasan ini. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar bentuk biasa plus toki. Yang pertama itu adalah bentuk kamus ya. Bentuk kamus plus toki. Kemudian bentuk biasa daripada teimas akan berubah menjadi teiru. Teiru toki ya. Kemudian ada bentuk ta atau bentuk lampau ya. Bentuk ta plus toki. Nah, pertama-tama mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Michi o aruiteiru toki, risu o mimashita. Michi o aruiteiru toki, risu o mimashita. Jadi saya melihat tupai ketika sedang berjalan. Kemudian contoh yang berikutnya itu ada umineko ga chikaku ni kita toki chotto kowakatta desu. Jadi saya agak takut ketika burung camar ekor hitam datang mendekati saya. Paham ya maksudnya? Nah, kemudian perlu diingat bahwa pada bab 15 tingkat dasar 1, Anda telah mempelajari cara menyatakan kondisi atau waktu dengan menggunakan toki. Seperti pada kalimat netsu ga aru toki, kono kusuri o nonde kudasai. Jadi minumlah obat ini ketika demam. Nah, kemudian perlu sensei berikan tambahan untuk pola kata kerja bentuk teiru toki itu adalah menunjukkan bahwa sesuatu terjadi saat aksi sedang dilakukan seperti pada contoh 1. Nanti contoh 1 itu nanti di bawah ini ada lagi contoh yang nanti saya akan perlihatkan. Kemudian pola kata kerja bentuk kamus plus toki itu menunjukkan sesuatu terjadi sesaat sebelum aksi dilakukan seperti pada contoh 2 ya. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian pola kata kerja bentuk tatoki menunjukkan sesuatu terjadi saat setelah aksi ya, setelah aksi selesai dilakukan seperti pada contoh 3. Nah, seperti apa contoh-contoh tersebut? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini Sensei ingin menjelaskan yang mana yang disebut dengan contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Di contoh 1 itu tadi ada rumusnya kata kerja bentuk teiru toki. Nah, ini maksudnya seperti ini. Fujisan ni nobotteiru toki, sora ga haremashita. Fujisan ni nobotteiru toki, sora ga haremashita. Jadi langit cerah ketika saya sedang ya. Ketika saya sedang, ini poinnya. Ketika saya sedang mendaki Gunung Fuji. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian contoh yang kedua itu tadi rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus plus toki ya. Kata kerja bentuk kamus plus toki. Jadi dia akan menjadi Fujisan ni ikutoki basu ni norimashita ya. Jadi saya naik bus ya ketika akan. Nah, ini ya, ketika akan pergi ke Gunung Fuji. Paham ya maksudnya? Nah, terus rumus yang ketiga tadi itu adalah kata kerja bentuk ta plus toki. Ya, ie ni suita toki tsukarete ugokimasen deshita. Jadi itu bisa diartikan ketika telah tiba di rumah, saya tak mampu bergerak karena kelelahan. Nah, kemudian selanjutnya rumus yang akan kita pelajari di slide ini adalah orang ya, orang atau hito, terus partikelnya to jumlah ya, jumlah orangnya berapa, de bla bla bla. Saya ulangi, rumusnya adalah orang, partikel to jumlahnya ya, jumlah orangnya berapa, de bla bla bla. Nah, pertama-tama mari kita lihat contoh yang ada di bawahnya. Tomodachi to futari de Haustenbos ni itte kimashita. Jadi saya pergi ke Haustenbos bersama atau berdua dengan teman saya. Ya, jadi pola ini digunakan untuk menyatakan dengan siapa Anda melakukan suatu aktivitas dan berapa jumlah orangnya. Kata putari yang berarti dua orang pada frase tomodachi to futari de itu berarti berdua dengan teman saya menunjukkan pada jumlah orang dengan mencakup pembicara ya. Jadi pembicara juga masuk di situ ya. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa pola orang plus to ini ya dapat digunakan untuk menderetkan beberapa orang seperti pada contoh di bawah ini. Contohnya itu ada kondo Imada-san to Bai-san to 3 人で日帰り旅行に行きます. Ya, jadi ada 3 orang ini dideretin dengan partikel to ya, misalkan Ima-san to, Bai-san to, dan bla bla bla. Kemudian ini bisa diartikan kami bertiga, saya, Imada, dan Bai akan melakukan perjalanan wisata 1 hari. Pahami maksudnya ya? Nah, kemudian di slide ini Sensei ingin mengajak kalian untuk mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini cobalah untuk menceritakan mengenai kesan perjalanan wisata Anda.
Nah, di sini sudah ada teks, ada naskah juga. Silakan perhatikan di layar kalian. Mungkin bisa di-stop dulu videonya juga bisa ya, sambil baca-baca dulu. Setelah itu baru Sensei akan putarkan audionya. Jadi silakan simak atau repeat atau ikuti audio tersebut sambil membaca naskah atau teks yang ada di layar kalian. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Sensei putarkan audionya. Nah, kemudian di slide ini kita akan belajar tentang Ryoko no Kanso. Ryoko no Kanso, jadi kesan sebuah wisata ya. Jadi misalkan kalian pergi berwisata, itu kesannya gimana? Itu kita akan coba tulis. Dan di sini nanti harapannya mampu membuat tulisan sederhana di media sosial mengenai pengalaman dan kesan suatu perjalanan wisata. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak di slide berikutnya. Nah, kemudian di slide ini tugas kalian adalah pertama-tama silakan perhatikan sebuah postingan mungkin ini ya, postingan di media sosialnya, mungkin itu di Instagram ataupun Facebook ya. Ini anggaplah ini teman kalian. Nah, kemudian tugas kalian adalah baca dulu ini semua, kemudian cari tahu ya. Tugas yang pertama itu adalah kemanakah teman Anda pergi. Cari tahu ya, kemanakah teman Anda pergi. Kemudian tugas yang kedua, apa yang teman Anda lakukan di tempat tujuan wisatanya? Kemudian seperti apakah kesannya? Kemudian kesannya itu seperti apa? Jadi ada 3 tugas ya. Yang pertama, kemanakah dia pergi? Yang kedua, apa yang dilakukan di situ? Kemudian, seperti apa kesannya ya? Kesan dia terhadap tempat wisata tersebut. Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian selanjutnya tugas kalian di sini adalah belajar menulis ya. Pertama-tama, anggaplah kalian membuat postingan di media sosial kalian. Pertama-tama, ingat-ingat kembali mengenai perjalanan wisata yang pernah Anda lakukan. Kemudian tulislah kemana ya, kemana Anda pergi. Kemudian apa yang Anda lakukan di situ. Kemudian terakhir, bagaimana kesan Anda dengan tempat wisata tersebut ya. Silakan tulis sesuai dengan pengalaman kalian. Nah, kemudian ini adalah slide terakhir dari bab ini. Di sini kita akan belajar beberapa kanji, itu diantaranya ada unteng, jiko, kosho, dan sebagainya. Di sini tugas kalian adalah hafalkanlah kanji ini, dan silakan gunakan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalkan menulis email, menulis WhatsApp ke teman kalian, silakan praktekkan. Karena itu akan membuat kalian jauh lebih cepat menghafal daripada hanya sekedar menulis saja. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu di video berikutnya, dan tetap semangat. Ya, mata次のビデオで会いましょう。